Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Di hadirat-Mu ya Allah, Allah yang kami sembah, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah juga yang telah menjelma menjadi manusia sampai merendahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menggantikan tempat kami sebagai orang-orang berdosa. Saat ini ya Tuhan, dalam penyampaian firman-Mu kami memohon Engkaulah ya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat supaya kami berkata-kata sesuai dengan kebenaran. Buatlah kami ya Tuhan, supaya kami juga yang akan mendengar memberikan perhatian sepenuhnya, supaya firman-Mu ya Allah sungguh-sungguh menempatkan tempat di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan akan mengubah kehidupan kami, membawa kami lebih dekat kepada-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kami pertama-tama istri saya mengirim salam untuk saudara-saudara. Dia sebenarnya punya keinginan untuk datang bisa sama-sama pada hari ini, tapi berhubung dia masih di Filipina, sampai sekarang masih di Filipina bersama-sama dengan keluarga kami. Memang karena sudah 3 tahun dia tidak bertemu, sehingga dia ingin sedikit waktu lebih panjang waktu untuk sama-sama dengan mereka. Nah, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Gembala dan juga kepada pimpinan gereja kita yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mengambil bagian dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Setiap kali saya mengingat akan hari semacam ini, memang tidak ada mungkin pasal dalam Alkitab yang paling tepat kalau mengingat tentang hari-hari semacam ini, yaitu Yesaya pasal 53. Dan ini diberikan mandat dari Pak Gembala dan Pak Ketua Jemaat supaya saya membawakan firman Tuhan dari pasal ini dalam Yesaya pasal 53. Nah, saya juga diberikan pemberitahuan supaya jangan terlalu panjang. Kita akan membaca sama-sama. Saya pikir kita perlu membaca Yesaya pasal 53. Dan saya minta supaya saudara-saudara kita akan mengambil bagian dalam pembacaan. Kita akan bergantian membaca. Saya akan membacakan ayat pertama, ayat-ayat yang bernomor ganjil, dan saudara-saudara membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Yesaya pasal 53. Bagaimana? Sudah siap? Sekali lagi, Yesaya pasal 53, kita akan membacanya. Saya akan membacakan ayat pertama dan saudara-saudara membacakan ayat-ayat yang bernomor genap. Yesaya 53 yang berkata demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya.
Ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya, tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang lebih hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Terima kasih. Saudara-saudara, kalau beberapa mungkin bisa dikatakan pada abad muda-muda, pada abad 19, itu berarti tahun 18-an, sampai 1930-an, banyak orang, kalau orang-orang yang katakanlah orang-orang yang liberal, mereka mengatakan bahwa tulisan sebenarnya ini dia ditulis sesudah kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu tepatnya dan begitu mendetail tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus akan mati, sehingga susah sekali mereka bisa terima bahwa kok bisa menceritakan Yesaya secara mendetail tentang bagaimana Yesus Kristus itu akan mati. Tetapi mulut mereka tertutup pada tahun 1947, karena pada waktu itu ditemukanlah naskah-naskah yang disebutkan naskah di Laut Mati. Nah, saudara-saudara bisa mengerti bahwa naskah-naskah yang ditemukan di tepi Laut Mati itu salah satu kitab yang terlengkap. Memang kurang sedikit saja, tetapi dari semua kitab, memang perjanjian lama itu hampir semua kecuali kitab Estir diwakili atau ada bagian daripada setiap kitab di dalam 39 kitab perjanjian lama. Nah, saudara-saudara ingat bahwa mereka pada waktu mereka menemukan bahwa salah satu kitab yang hampir lengkap, yang terpanjang yang ditemukan itu adalah kitab Yesaya. Nah, mereka tahu bahwa kitab itu ditulis sekitaran tiga abad sebelum Tuhan Yesus Kristus. Paling lambat ya 2 abad sebelum Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan sudah ada itu. Akhirnya itu pemikiran mereka bahwa tulisan ini ditulis sesudah Tuhan Yesus Kristus mati, akhirnya runtuh. Nah, kalau kita kembali, bukan hanya Yesaya sebenarnya yang menulis secara mendetail bagaimana Tuhan Yesus Kristus akan mati, tetapi Daud juga di dalam Mazmur 22. Nah, Mazmur pasal 22, Daud juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu akan dipakukan. Dan dia akan berteriak seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib pada waktu dia berkata, Allah Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga kalau kita berpikir, kok bagaimana bisa Daud menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus akan mati, akan disalibkan, padahal masih 500 tahun sebelum ada praktik menyalibkan orang. Itu bisa kita berpikir, kok bagaimana ya? Paling kurang 450. Orang Persia yang lebih dulu. Kalau sekarang Persia adalah Iran. Dulu adalah Persia, dan itu pun orang yang disalibkan itu orang yang mereka katakan yang post mortem.
Maksudnya orang yang sudah mati baru diselibkan. Nah, disitulah praktik yang pertama. Tetapi Daud 450 tahun sebelum ada praktik penyaliban, Daud itu sudah menceritakan bahwa Yesus akan datang dan dia akan mati diselibkan. Nah, yang lain juga, kalau kita berpikir bahwa Yesaya ini ditulis pada tahun 720 atau 740 sebelum Masehi. Wah, kalau kita berpikir bukan main, bisa menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus akan mati. Sehingga kalau saya berpikir tentang orang-orang yang berpikir kita bisa saja tertipu siapa itu Mesias dan siapa itu Yesus. Sebenarnya kalau kita mempelajari itu Alkitab, suatu hal yang tidak mungkin Tuhan Yesus Kristus ditiru. Tidak mungkin. Sebenarnya kalau kita mengetahui dan mengerti Alkitab itu tidak mungkin apalagi orang Yahudi. Karena di dalam Alkitab itu sebenarnya ada sekitaran 575 nubuatan di seluruh Alkitab secara pribadi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah 350 yang sudah digenapi, masih ada 200-an yang belum digenapi. Dan itu semua secara mendetail dan secara harfiah digenapi. Misalnya Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem bukan hanya lahir dari Bethlehem, tetapi juga dia lahir dari seorang perawan. Juga dikatakan bahwa dia akan lahir dari keturunan dari Yehuda. Dia lahir daripada keluarganya Daud. Semua itu sampai matinya Tuhan Yesus Kristus pun semua itu digenapi. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan sekarang, hati-hati jangan sampai kita tertipu dengan orang. Nah, itu sulit sekali kalau kita membaca di sini. Berarti dia harus ditikam, dia harus diselipkan di atas kayu salib, kemudian dia harus mati, dia harus dikuburkan, dia harus tinggal dalam kuburan 3 hari dan dia harus bangkit. Dan selain daripada itu dia juga harus naik ke surga. Wah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya membaca kitab ini, saya hanya memberikan sedikit tentang latar belakang bagaimana pentingnya nubuatan yang kita baru-baru saja baca, yang sebenarnya membuktikan sekaligus keabsahan daripada Alkitab, kedahsyatan daripada Alkitab, dan pada Allah yang kita sembah yang tidak ada setaranya, yang tidak boleh ditipu dan tidak boleh ditiru dengan orang-orang lain yang mengaku adalah Kristus. Saudara-saudara, karena saya ditugaskan pada waktu saya dikatakan, oke Pak Pendeta tolong membahas berkhutbah dari pasal 53. Saya harus membaca ini berapa kali berulang-ulang. Tapi setiap kali saya membaca mungkin lebih dari 10 kali saya baca ulang. Saya baca ulang baik dalam bahasa Inggris, bahasa saya, bahasa Indonesia, bahasa Portugis, karena saya bisa berbahasa Portugis, kemudian bahasa-bahasa itu. Karena saya mau mengamati sesungguhnya bagaimana apakah ada kata-kata yang bisa berbeda dalam ayat-ayat ini. Dalam semua bahasa yang saya dengar, pasal 53, setiap kali saya membaca, setiap kali saya mendengarkan, hati saya sama dengan itu, jantung saya sama dengan diramas. Sedihnya, sangat sedih. Saya tidak pernah membaca satu cerita yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Walaupun kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus akan menang. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan juga yang kata-kata yang digunakan di situ dari penulis, yaitu Yesaya. Dia menggunakan kata kerja yang sudah lewat. Kalau dalam bahasa itu past tense. Kata kerja verb yang digunakan, kata kerja misalnya ditikam, dia diramukan, apalagi dihukum. Padahal sebenarnya masih 740 tahun sebelum peristiwa. Mengapa yang membicarakan di sini Yesaya ini, dia membicarakan bahwa dia sudah ditikam, dia sudah ditusuk. Daud itu berbicara tentang dia sudah ditusuk, tangannya ditusuk, kakinya ditusuk, dia dihina, dia dihindari.
dan dia dipukul. Semua itu kata-kata yang berbicara di situ adalah kata-kata yang sudah lewat. Berarti Yesaya itu sebenarnya sama dengan Allah. Allah itu membawa Yesaya kepada masa depan, tetapi masa depan dan juga sekaligus dia dibawa kepada masa yang lampau. Nah, memang banyak orang Yahudi yang sampai sekarang, orang Yahudi yang bukan orang Kristen, mereka itu setengah mati mengerti dan menguraikan ayat-ayat ini. Sehingga pada orang-orang guru atau rabi, dari orang-orang rabi itu dia pengajar-pengajar, ahli-ahli Yahudi, itu mereka mengartikan ini bukan Yesus, tetapi Israel, bangsa Israel. Tapi juga kalau kita melihat tidak cocok dengan bangsa Israel. Tidak cocok. Walaupun bangsa Israel itu ditindas, tidak cocok dengan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, karena kalau mereka membaca ini, pasti mereka akan berpikir, kira-kira siapa yang dikatakan hambaku di sini? Karena mereka tidak percaya Yesus. Masih ingat itu orang sida-sida? Yang mana Filipus itu diutus untuk menginjili orang yang sida-sida yang sementara naik kereta, gitu, dari Ethiopia. Orang sida-sida menuju ke Ethiopia. Dia adalah penganut agama Yahudi. Dia pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Kan orang-orang Israel sebenarnya bagi mereka Paskah itu adalah hari kemerdekaan mereka. Pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dia pergi untuk merayakan Paskah. Sampai selesai 50 hari kemudian, sampai pada hari Pentekostes itu, sudah selesai hari Pentekostes, dia pulang. Kemudian di dalam perjalanan, dia membaca gulungan kitab. Dulu, untuk memiliki sebagian dari Alkitab, saudara harus kaya. Karena itu berarti kamu harus membayar orang yang juru tulis, orang Yahudi yang juru tulis dengan hati-hati. Dan misalnya kitab Yesaya yang 66 pasal, pikirkan saja berapa sapi yang harus disembelih dan diambil kulitnya dan baru diproses supaya menjadi bahan tulis. Nah, rupanya orang Ethiopia ini, orang sida-sida, orang kaya, karena memang dia adalah bendahara dari negara Ethiopia. Dia naik di dalam kereta. Nah, pada waktu sementara dia naik, dia membaca kitab Yesaya. Itu Alkitab berkata begitu. Pada waktu dia tiba dalam pembacaannya dalam Yesaya pasal 53, dia bingung. Dia membaca ulang. Tentu saja dia gulungannya itu karena itu kan gulungan. Belum jadi kodeks. Belum sama dengan kita punya buku yang semacam ini. Dia lihat itu dia. Dan dalam hati dia berkata, siapa yang hamba yang dimaksudnya di sini? Yang akan ditikam, yang akan dipukul, yang akan ditindas, yang akan diremukkan dan semuanya. Sementara dia bingung siapanya. Bayangkan dia sudah mengikuti Paskah. Berarti kemungkinan besar dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus ditindas, bagaimana Tuhan Yesus Kristus mati. Dia melihat bagaimana kuasa daripada Roh Kudus yang turun memberikan kuasa kepada murid-murid, tetapi dia masih pulang tanpa mengerti Yesaya 53. Pada waktu itu Allah melihat seorang sida-sida ini, orang Ethiopia. Allah dengan mujizat dia mengangkat, dengan roh Allah mengangkat Filipus, membawa dia di samping dari kereta itu yang sementara berjalan, dan Filipus langsung bertanya, apakah engkau mengerti apa yang engkau bacakan? Seorang sida-sida itu menjawab, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menerangkan? Dia pun sebenarnya harus berpikir, kok orang ini tiba-tiba muncul sementara dia, paling itu Filipus sementara lari, mendampingi itu kereta. Nah, kereta kan ditarik dengan kuda.
Paling kuda itu tidak berjalan pelan. Filipi juga harus lari. Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca? Dia bilang, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menerangkan? Siapa yang dimaksud di sini akan ditikam, akan ditindas, dan dia akan dipukul, akan dihina. Dia bilang, marilah. Dia naik, Filipi ini naik, duduk di samping seorang sidasidan dan dia menerangkan. Yang dimaksudnya di sini adalah Yesus yang adalah Mesias. Waktu itu pun dia percaya dan dia menjadi orang yang lahir baru dan selamat. Saudara-saudara, kalau saya membaca ini, yang bagian pertama, kalau kita melihat bagian pertama itu, ayat 1 sampai ayat 2 sampai ayat 3, itu membicarakan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebelum, pada waktu dia masih hidup. Alkitab itu berkata apa? Dia dibagaikan seperti apa? Tanaman yang seperti tanaman atau seperti akar yang keluar dan tumbuh di mana? Di tanah yang di tanah yang mana? Di tanah yang kering. Kita di sini mungkin saudara-saudara tidak bekerja di kebun, tapi dulu saya dibesarkan di kebun. Pernah juga kerja di sawah. Kalau sawah itu kering, setengah mati kasih hidup apa namanya? Tanaman. Daerah-daerah yang tanah sangat tandus, kalau ada sesuatu yang bertumbuh, berarti bertumbuh itu yang tidak terlalu bagus, tidak menarik, tanaman-tanaman yang tidak menarik. Saya pernah berjalan-jalan kali melewati padang pasir di bagian California dan Arizona. Di sana tidak ada tanaman yang sangat menarik. Kebanyakan hanya kaktus atau kebanyakan yang rumput yang kalau dia dikering, cepat dia kering, kemudian ditiup dengan angin. Ini sebenarnya yang dimaksudnya di sini. Bahwa dia adalah seperti tanaman, seperti akar yang bertumbuh dari tanah kering yang tidak menarik. Memang kalau kita melihat gambar-gambar daripada Tuhan Yesus Kristus sekarang, apa yang kita lihat? Dia kan gagah sekali. Gagah sekali. Lebih gagah daripada pemain film. Kalau orang Amerika yang pemain film, siapa yang paling gagah? Di Indonesia yang pemain film, siapa yang paling gagah? Yang aktor-aktor yang pemain bintang-bintang film yang paling gagah siapa? Saya tidak tahu. Biasanya kalau pemuda-pemuda itu senang sekali melihat. Sampai cara berpakaian mereka rubah. Cara bersisir rambut mereka rubah sesuai dengan orang yang sangat terkenal karena dia gagah sekali. Banyak kali gambar yang kita lihat, lukisan yang kita lihat tentang Tuhan Yesus Kristus, dia adalah seorang yang bukan main tampannya. Tetapi kalau kita membaca apa yang dikatakan dalam ayat 2, dia bilang sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Berarti dia orang yang sangat-sangat biasa. Sampai itu Alkitab dan juga dikatakan pada ayat yang ketiga, dia dihina dan dihindari orang. Ini sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Berarti kalau Tuhan Yesus Kristus itu, kalau dia jalan-jalan, paling dia jalan-jalan tidak ada orang yang perhatikan. Dan Alkitab itu katakan bahwa dia biasa dengan kesusahan kehidupan. Berarti Tuhan Yesus Kristus tidak kaya. Pernah ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus kemungkinan ayahnya itu lebih dulu mati pada waktu masih belum dewasa, sehingga dia harus menanggung, dia harus berperan sebagai ayah di dalam rumah, bekerja keras untuk menghidupi saudara-saudaranya dan ibunya. Mereka katakan begitu. Dan di sini dikatakan dia biasa. Dan memang kalau saya berpikir, pada waktu orang bertanya, di manakah engkau tinggal Tuhan atau Guru? Ada orang yang ingin ikut dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkata apa?
serigala punya tempat untuk meletakkan kepalanya, tetapi anak manusia tidak. Berarti dia homeless. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah yang tepat. Pantas pada waktu Zacchaeus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus dia berkata, "Oh turun Zacchaeus, saya akan pergi di rumahmu." Lazarus, dia pergi di rumah Lazarus. Seringkali dia berkunjung ke rumah Lazarus. Karena memang Alkitab berkata, dia biasa dengan kesusahan dan penindasan. Banyak kali kalau kita berpikir yang banyak kali yang di dalam sekolah itu tidak boleh boleh orang mengerti itu boleh gitu mengerti bahasa Inggris, bahasa yang boleh kan itu bahasa Inggris sebenarnya, yang mana anak-anak kita aniaya anak-anak yang tidak karena dia orang yang jelek, orang yang tidak pandai, kita boleh dia. Inilah sebenarnya dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia mati. Sesudah itu pun pada waktu Tuhan Yesus Kristus muncul, kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus Kristus melayani, sehingga pada waktu dia diserahkan oleh Yudas, dia bilang, "Tunggu, lihat dulu kalau kepada siapa saya akan mencium, dialah." Karena dia bukan orang yang tampilnya yang menarik, langsung mengingat orang bagaimana perawakannya. Ini sebenarnya kita. Kemudian dikatakan di sini dalam ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraannya kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul, ditindas Allah. Kalau kita berpikir itu penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak kali kita melihat film-film bagaimana dia ditindas. Banyak kali saya menerangkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia dimekutai dengan duri. Saya selalu mengingat itu duri yang ada di jeruk yang kita pakai untuk jeruk ikan. Ada itu duri yang sangat tajam, yang sangat keras. Mungkin semacam itu. Pada waktu mereka merangkai mahkotanya, sampai pernah mereka katakan sulit sekali memegang kembali itu rangkaiannya, karena mereka takut karena jarinya karena begitu tajam, sehingga mereka menggunakan kayu untuk mengangkatnya dan ditempatkan di atas kepala daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kira-kira apakah itu prajurit-prajurit minta izin dan berkata, "Permisi, guru, kami akan tempatkan ini mahkota di kepala." Kira-kira begitu, pelan-pelan. Mereka itu mengangkat itu mahkota dan ditempatkan di atas kepala daripada Tuhan Yesus Kristus dengan kasar. Sesudah itu paling mereka itu pukul supaya memang tidak akan terlepas dari kepalanya. Saya bisa membayangkan itu duri yang masuk di keranju daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia pikul sampai Alkitab itu berkata, kalau kita kembali sebenarnya ayat 50 pasal 52, 3 ayat sebelumnya, sampai Alkitab itu berkata bahwa mukanya pun mereka tidak lagi melihat dia sebagai manusia, karena memang sama sekali mukanya itu sudah memang bangkat betul-betul, karena mereka pukul dia, aniaya dia, masih malam-malam sampai sebelum dia naik di atas, mereka selipkan dia di atas kayu salib. Penderitaan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau kita membaca memang kadang-kadang hati kita tidak bergerak. Beberapa bulan yang lalu istri saya, sementara kami tinggal di Pelulu, mengajar di Hidung-Hidung. Dia mau beli sepatu untuk kerja, sepatu tenis. Kadang-kadang dia mengeluh, "Mario, sakit saya punya kaki." Nah, memang kadang-kadang karena kram dia punya kaki, karena dia ada penyakit dia diabetes. Saya bilang mesti olahraga, jalan, memang itu kaki, coba latihan itu kaki, tekan keras.
tekan keras jalan. Nah, dia ikuti usul saya. Satu ketika dia lepas sepatu di depan dan saya melewati itu sepatu. Penglihatan saya melihat kok ada darah di sepatu. Saya ambil sepatunya. Ternyata ada duri yang masuk di sepatu. Sehingga setiap kali dia berjalan, itu duri menusuk kakinya. Hati saya tidak sampai sekarang saya sangat merasa berdosa. Karena saya ajarkan dia supaya lebih sehat, cobalah berjalan keras dan kemudian tekan keras itu kaki. Sampai sekarang kalau dia mengatakan sakit sampai saya punya kaki, saya lihat dulu jangan sampai ada duri, ada paku. Ternyata ada paku yang ada di dalam sepatu tenisnya. Dan sementara saya mengatakan cobalah tekan keras, berjalan tekan keras itu kaki. Waduh, setiap kali saya teringat itu dia, hati saya sama dengan diramas. Saudara-saudara, kalau kita mengingat bagaimana itu Alkitab berkata, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita 2000 tahun yang lalu. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 1 di mana dia berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapakah yang percaya dengan pemberitaan penyaliban daripada Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan 2000 tahun yang lalu? Siapakah? Tuhan Yesus Kristus, dia berkata, Rasul Paulus dia berkata, dia mengutip Yesaya kepada bangsa Israel. Dia berkata, sepanjang hari, Allah dia berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku sama dengan memanggil, sama dengan begini. Dia memanggil. Sepanjang hari saya mengulurkan tanganku memanggil mereka datang kepadaku, tetapi mereka tidak mau. Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu sebelum dia disalibkan. Dia berdiri di atas gunung dan dia memandang kepada Yerusalem dan dia berkata, oh Yerusalem, Yerusalem, berapa kali saya mencoba mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Saya sudah memikul kesalahan. Saya sudah menanggung murka Allah. Saya sudah ditusuk. Saya sudah disalibkan di atas kayu salib. Tapi tetap kamu tidak mau. Orang yang akan binasa pada zaman kita sekarang memang bukan karena Allah tidak memberikan jalan dia untuk ke surga, tetapi karena pilihannya untuk tidak mau percaya. Untuk tidak mau percaya. Masih tetap pertanyaan ini. Siapakah yang percaya kepada berita kami? Jangan-jangan di antara kita di sini pertanyaan itu masih ada. Menjadilah lebih berat hukuman kita atau saudara pada waktu pengadilan karena Allah mengatakan, saya sudah berapa kali mengingatkan kamu, sudah berapa kali dikutbahkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah mati membayar segala dosa kita, supaya hanya dengan percaya kamu bisa beroleh yang keselamatan, karena segala sesuatu telah dikerjakan oleh hamba-Ku yaitu Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.